Ya, 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu langkah maju Indonesiaku. Amin. Sahabat, jumpa lagi dengan saya. Seperti biasanya, saya menghadirkan orang yang tidak terkenal. Karena tidak terkenal, kita coba kenalkan. Kalau sudah dikenalkan, mudah-mudahan terkenal. Kalau sudah terkenal, tidak usah lagi dikenalkan. Di samping saya ada seorang pengusaha sukses di bidang kuliner, dan kita akan cari tahu sebagai motivasi bagi kita tentang bagaimana kronologis dia membangun usaha itu. Selamat buat Kang Theo Wildan, abang ya, Bang Iya, Theo Bang ya. Theo. Ya, beliau betul, Kang. Theo Wildan yang nanti kita akan jelaskan. Kalau kita mengusik sedikit masalah nama nih, kalau di Bandung itu kayaknya nggak ada nama Theo. Asli dari mana, Bang? Asli itu sebenarnya mah darah Sunda, Kang. Darah Sunda? Betul. Asli 100% Sunda. Cuman lahirnya ini yang jadi kontradiksi nih. Ya, lahirnya di mana? Lahirnya saya di Lampung. Oh, lahir di Lampung. Iya. Tapi Besar di Bandung. kota Bandung. Betul, di Bandung. Jadi ketika itu orang tua saya kebetulan sebagai PNS gitu. Kerjanya tuh kesana kemari gitu. Bandung Lampung gitu. Betul, Bandung Lampung, dan akhirnya ibu saya tuh ketika melahirkan saya ketika berada di Lampung, dan 5 tahun akhirnya memutuskan untuk menetap di Bandung aja. Di Bandung gitu. aja. Jadi bapak itu yang sebagai PNS ya sudahlah sebulan sekali pulang kayak gitu. Jadi nama lengkapnya Theo Wildan Perkasa. Nah, ya kalau di Bandung itu kan biasanya ciri khas nama Bandung itu Ujang, Mamang, Betul. Asep, ya. Indra, Iwan gitu. Itu nama khas Bandung, tapi ini Theo, tapi ada perwakilan nama Bandungnya, Perkasa. Nah, itu bahasa Nah, Bandung. itu juga wajib dipertanyakan sebenarnya. Oh gitu. Iya, perkasa nggak nih? Orangnya perkasa ya, bisa kita lihat. Oke, Bang Wildan, sesuai dengan tema kita kali ini tentang masalah mengedepankan orang-orang. Menurut saya sukses di bidang usaha, khususnya di bidang kuliner. Betul. Di bidang kuliner. Nah, sebelum mencapai kepada yang sekarang rame Alibaba ya. Betul. Brandnya itu Alibaba. Alibaba Fried Chicken. Nah, bisa nggak dijelaskan sedikit batu loncatan atau tangga ekonomi gitu? Prosesnya Ya, mungkin. proses sampai sekarang menuju kepada brand yang begitu diminati. Betul. Jadi panjang sih Kang sebenarnya ceritanya. Ya biarin panjang juga. Suka nggak masalah ya kalau Ya, nggak panjangnya. masalah. Jadi ceritanya dulu saya tuh sempat jadi karyawan Kang. Karyawan dulu. Karyawan di perusahaan baja Jepang. Baja Jepang. Betul, jadi salesnya saya. Jadi salesnya penjualan. Bentar. Dari perusahaan baja Ya. ke jual beli ayam. Nah, itu Pak. Betul Kang. Itu saya juga aneh sampai sekarang. Tapi ini gitu. bukan dari baja kan? Bukan ini. Ya terus betul. dari karyawan baja ya. Ya, jadi awalnya tuh saya bekerja di karyawan baja, itu pusatnya tuh di Bekasi Barat dan cabangnya di Bandung. Saya mulai lulus kuliah tuh ngelamar kerja ke sana, ternyata diterima sebagai sales di situ. Nah, jadi saya tuh ngejual-jual besi baja buat produk-produk yang kayak apa? Mobil, motor, spare part seperti spare part itu. ya. Betul. Akhirnya habis sekitar 7 sampai 8 tahun kayaknya cukup deh. Saya sebenarnya yang lucu gini, ada insting-insting kalau orang sih wirausaha ya. Insting-instingnya tuh saya ngelihat ketika teman saya ngasih undangan jam kerja gitu. Teman saya ngasih undangan jam kerja, dan ketika itu saya kerja nggak bisa datang gitu. Dan lucunya ketika saya maksain datang ke undangan itu adalah bapak-bapak turun dari mobil pakai celana santai, kaos santai, dan ke undangan. Wah, ini kerjanya apa ya? Enak banget ya. Enak banget jam segini dia bisa ke undangan bebas gitu sama anak-anaknya, pakai mobil bagus. Usaha apa ya gitu. Ketika misalkan saya cari tahu, jadi batin saya tuh di situ udah mulai, saya nggak bisa nih selamanya jadi pekerja gitu. Yang Batin saya disuruh orang ya, nggak bebas itu. Di bawah telunjuk orang itu nggak enak. Bagus benar. Nah, dari
singkat cerita dari situ semakin sini, ketika saya beli, ini jualan ada produk makanan atau apapun itu, ketika saya coba beli gitu, itu sepi gitu si toko itu tuh. Pas saya datang, gitu saya beli Bu ini atau Pak beli gitu. Pas saya datang, kok jadi tiba-tiba rame gitu. Nah itu bukan kejadian sekali 2 kali. Oh gitu. Waktu saya masih kerja Membawa tuh, keberuntungan ya, oke. mungkin juga ya. Tapi saya selalu belajar dari filosofi hidup gitu ya. Jadi kenapa sih seperti ini? Atau jangan-jangan kalau saya buka jualan pun bakal ramai kayak gini nih. Nah itu dari hati kecil seperti itu mulai ya udahlah. Ketika itu saya dipindahkan ke Cikarang. Itu padahal kebetulan ya kasus itu. Kebetulan. Ya kalau kita belanja sepi, pas kita datang jadi ramai. Ya, betul. Kita Itu berpikir, jangan-jangan kalau saya buka toko ramai juga kayaknya. Nah itu bagus itu, jadi motivasi juga. Jadi bukannya saya sebagai ya gara-gara ada saya rame gitu, bukan gitu ya. Kebetulan tapi itu ya. Betul kebetulan, dan hati kecil saya tuh kayak ada, kamu kalau jualan kayaknya rame gitu. Nah berangkat dari itu saya sebagai sales kan bisa sedikit ngomong lah gitu Pak Ustadz ya, Kang Doni ya, bisa ngomong-ngomong gitu. Akhirnya saya dipindahin ke Cikarang tuh. Cikarang. Ya ke kantor baru karena di sana membutuhkan satu orang yang bisa ngehandle, ada satu kerjaan gitu yang handle. Dan ketika itu saya memutuskan untuk saya kayaknya di Bandung aja deh. Bandung itu terlalu sulit dilepaskan. Terlalu sulit dilupakan juga. Betul. Terus banyak kenangan di Bandung, dan aduh kayaknya Cikarang tuh terlalu, ya intinya mah orang Sunda mah ya jarang untuk mau merantau gitu. Sampai sekarang itu jadi mitologi itu, ya, jadi mitos itu. Betul. Memang betul sih, saya juga ngerasain sendiri, aduh kayaknya. Tapi ya begitu, ada filosofi yang bilang makan gak makan asal kumpul. Nah, betul. Nah, ada positif, ada negatif. Betul. Positifnya makan gak makan nggak punya uang ya kita tetap kumpul, lah itu salah. Positifnya ya mau gimana pun, hujan batu di negeri orang lebih baik, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Gitu. Kenyang di negeri orang lebih baik lapar di negeri sendiri. Betul. Itu memang betul. Gitu. Nah, berangkat dari. Tapi kalau dibalik kan enak. Mendingan kenyang di negeri sendiri daripada lapar di negeri orang. Iyalah itu. Itu lebih mantap ya. Nah setelah itu saya memutuskan untuk keluar. 8 tahun tuh Kang Doni saya dari kerja. Perusahaan itu? Betul, 8 tahun. Yang waktu itu gajinya berapa, maaf nih? Itu dia. Gajinya tuh waktu tahun 2013 ya, 2013 itu sekitar 2.450.000. 2.450.000. Iya, itu di bawah WMR sih, cuman kan karena saya sales, jadi ada bonusnya gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalkan mencapai omset, saya dapat bonus gitu. Jadi ya berangkat dari saya ada kejadian bahwa saya harus pindah ke Cikarang, saya memutuskan untuk keluar. Nah ceritanya menarik nih. Saya nggak langsung untuk jualan. Saya tuh driver online dulu. Oh iya. Driver online dulu. Di perusahaan online-nya apa tuh? Driver online tuh kayak Uber, Grab, Gojek ya. Semuanya saya pakai aplikasinya. Itu ketika booming-boomingnya tuh, sampai sehari itu saya bisa dapetin 500.000 untuk jadi driver online itu. Makanya kan, ya sudahlah saya tekunin ini selama 1,5 tahun. Jauh dari penghasilan sales ya? Jauh banget. Dari seharinya 500.000 aja gitu. Nah, sekarang sudah bonus-bonus gitu. Untuk mencapai tutup poin kalau bahasa driver online-nya tuh gitu. Nah, dari situ saya nggak langsung jualan, menikmati ini 1,5 tahun. Setelah kesini, mulai hati kecil saya bicara lagi. Kamu nggak bisa hari tua tuh menggantungkan di sini. Betul. Nah, dari situ hati kecil saya tuh bilang, oh iya ya, nggak mungkin kalau saya sakit, saya nggak dapat uang. Gitu. Nah, gimana caranya meskipun saya ada di rumah, saya dapat uang gitu. Akhirnya di situ saya berhentilah di sebuah masjid. Ketika istirahat itu ada duhur kalau nggak salah, saya masih ingat. Di situ duhur, ada masjid baru, habis nganterin penumpang, saya diam di situ. Sambil diam, lapar kata saya tuh kan. Sekalian makan lah gitu, cari makan. Taunya ada ayam crispy gitu di situ. Ada 2 gerobak di situ.
tapi kok yang kelihatan menarik tuh ini ya, kata saya tuh. Saya sholat dulu lah di situ mungkin. Akhirnya cobain beli, kata saya tuh. Akhirnya saya beli, enak gitu loh. Kok beda gitu kan? Dan balik lagi saya dari situ, udahlah, cuman enak doang gitu. Cuman enak doang. Nah, akhirnya saya belum muncul ya waktu belum itu muncul, iya. belum muncul. Akhirnya situ enak doang. Akhirnya saya ini lagi, akhirnya ada rute lagi ke situ. Aneh ya tuh, rute Makan lagi di sana. Makan lagi di situ. Ini saya pernah nyobain ayam ini enak, saya cobain ini lagi. Akhirnya saya beraniin diri untuk ngobrol. Bu, ini buka di mana aja? Itu daerah Gunung Batu kalau nggak salah, Pasteur. Kalau sekarang kebayang ya, kalau itu adalah jalan Allah memberikan jalan gitu. Tuh. Nah itulah. Kenapa harus ke sana lagi gitu? Tuh. Makanya saya juga kadang, aduh makasih bersyukur itu terus gitu. Karena ada jalan cerita seperti ini saya bisa menempuh sampai duduk di sini gitu. Kalau waktu itu makannya karedok jadi pengusaha karedok kayaknya. Kayaknya. Bisa jadi. Ya, terus dari sana gimana? Nah dari situ nganterin penumpang, saya makan lagi situ. Akhirnya saya beraniin diri, Bu, ini tuh cabangnya di mana, Bu? Enggak, cuma satu katanya gitu. Enak, Bu, saya makan ini cuma ini yang beda. Atau buka nggak, Bu, di daerah Cibiru? Kan jauh tuh, Pasteur Gunung Batu sama Cibiru kan. Oh, itu di Pasteur? Pasteur itu, Pak, di Gunung Batu. Akhirnya saya bilang, buka aja, Bu, di sana. Cina nggak ada ini, ya mungkin modal atau apa gitu. Udah aja yang buka. Emang boleh, kata saya tuh gitu. Boleh, nanti beli ayamnya ke saya aja, katanya, beli terigunya. Nanti kita supply, buka di sana. Oh gitu ya. Di situ kan saya belum ada dasar basic jualan. Jadi yang pasti saya pengen cara mudah dapat uang, gimana caranya, gitu kan? Kalau kerja kan udah pasti penghasilan sebulan segini. Nah, driver kan, udah aja lah, masih enak di driver, 500.000 sehari, siapa yang nggak mau gitu kan. Nah, akhirnya di situ cerita lah saya sama istri, ini ada ayam enak, saya bawa ke rumah. Ayam enak, cobain, kata saya tuh. Oh iya enak, padahal udah dingin tapi masih enak, gitu. Iya, udah aja. Jualan. Bawa ke rumah ya? Bawa ke rumah. Untung nggak cerita janda ya? Nah, itu beda cerita itu. Tapi bukan dari situ awal, atau memang itu dari situ awal buka usaha dari ayam ini? Ya dari situ. Nah, dari situ. Jadi ceritanya istri itu udah aja, kan kurang setuju nih saya jadi driver online, padahal uangnya gede. Oh, istri nggak setuju? Nggak setuju. Alasannya apa? Suka bonceng yang cantik-cantik kayaknya. Itu sih sering. Pertama sering gitu. Tapi ya ada sedihnya, driver online tuh ada senangnya gitu. Sedihnya ya gimana sih kita jadi driver harus masang muka senyum padahal di badan kita capek gitu loh. Padahal galau ya. Padahal ya aduh macet, aduh gimana gitu kan. Tapi ya tetap kita harus profesional ya dalam bekerja. Nggak bisa kita asal-asalan dalam hal apapun. Kalau prinsip saya itu. Iya betul. Harus serius dan tanggung jawab itu. Betul Pak. Jadi lanjut nih ya Pak ya. Dari istri itu sering ngomong, Pak, udahlah jangan jadi driver terus. Padahal saya udah 1,5 tahun tuh. Terus gimana? Ya udah nih, udah aja jualan ayam itu, gitu. Saya kan nggak kepikiran, belum pernah jualan gitu kan. Mulainya dari mana? Nah, jadi orang pekerja itu pasti ketika buka usaha banyak pertanyaannya. Betul. Nah, awal jualan apa? Pertanyaannya. Kedua, tempatnya di mana? Ya. Ketika modalnya di mana? Keempat, yang beli siapa? Gitu. Banyak pertanyaan di situ. Cuman ketika istri bilang, udah aja jualan ayam. Ya udah, jualan aja di situ. Saya franchise awalnya, Pak. Franchise itu kemitraan. Kemitraan, ya. Tuh, jadi saya beli bumbu, beli tepung, dari semua si ibu dari yang dia. Tadi itu. Betul. Dari si ibu tadi. Dan ibu tadi itu punya adik. Ternyata yang bikin ayam tuh adiknya. Tapi saya via ibunya juga sama aja gitu. Nah, singkat ceritanya, di situ saya mulai jualan, akhirnya nemu toko yang deket ya di Cipadung ini. Strategis lah gitu ya. Dulu belum strategis, justru. Iya. Orang kadang datang, enak ya tempatnya, ramai deket ini. Saya senyum aja, dia nggak tahu. Saya buka tuh sebelum strategis. Jadi yang membuat strategis tuh kita ya. Kita. Tapi begini juga, Bang Teh, ada juga nih sering kejadian ya,
orang gulung tikar, yang dibaca pertama itu, tempatnya nggak strategis. Ya, setuju. Padahal sebenarnya kenapa kita tidak menciptakan tempat itu jadi strategis gitu? Nah, itu. Ini yang dipelajari Bang Teo ya. Betul. Tadinya tidak strategis. Ya. Ya buktinya kita lihat lahan parkir nggak ada ya. Nggak ada. Susah kita mau beli gitu Ya, sana ya. betul. Tapi jadi strategis sekarang. Ya, mantap. Lanjutkan. Nah. Gimana tadi? Nah, akhirnya di situ saya belum si jualan ini ya mungkin bisa saya bilang tuh beberapa toko di situ semua belum ada. Yang di situ saya ada cuman kalau bisa saya hitung ada di bawah 10 pedagang kecil. Kecil ya. Dan itu pun pembelinya ya seng gitu kan. Nah, akhirnya ada minimarket yang buka di situ. Mungkin juga menjadi rezeki saya juga gitu. Akhirnya minimarket buka di situ dan ada feedbacknya buat saya gitu loh. Ketika orang atas mau ke minimarket ngelihat, Ada sekalian nih beli ayam ya, gitu betul. Dan lucunya gini, di Cipadung itu ayam cuma 2. Saya dan satu lagi yang jualan ayam crispy itu. Dan sekarang Bapak Dodi bisa lihat di atas sampai bawah berapa puluh orang yang jualan ayam. Wah, sekarang banyak betul. Banyak banget. Nah, dari situ saya buka pertama dan prinsip dasar saya seperti ini. Saya nggak pernah mau jualan apapun, saya dibodohi oleh karyawan. Jadi kalau mau jualan apapun, kita dulu yang pintar. Dari cara menggoreng, dari cara melayani gimana. Saya belajar dulu ke Ya, iyalah. di situ 3 hari kalau nggak salah. Betul. Cara ngegoreng, saya ngeliatin. Dan ada pembeli itu lucunya di situ. Saya pas lagi ngegoreng, waktu lagi trial ya, lagi belajar gitu di tempat franchise itu, ada yang beli tuh. Ah beneran ini penjual fried chicken-nya ini gitu. Itu lucu tuh. Ya Bu, saya kata saya tuh. Yang punyanya ya di belakang ngeliatin Itu gitu. yang nanyain janda bukan? Ah itu dia, saya nggak nanya. Janda wae. Tapi STW, STW itu setengah tua. setengah tua. Setengah tua. Nah dari situ juga saya belajar akhirnya. Kenapa Ama nggak pakai karyawan aja? Oh nggak mau. Saya pengen tahu keadaan sekitar, bisa baca pasar, pendapatan saya berapa, baru saya bisa gaji karyawan. Betul. Gitu. Nah setelah berselang buka beberapa bulan. Itu mulai dari bahan baku sampai jadi itu dari si ibu itu. Betul. Masuk resep juga? Resepnya juga. Saya nggak dikasih tahu resepnya. Oh begitu. Ya, pokoknya udah jadi ayam tuh udah dibumbuin, tepungnya sudah dibumbuin. Oh, jadi tinggal kita goreng. Tinggal goreng. Tinggal Jadi goreng. bisa saya cuman goreng. Oh, Seperti itu. Jadi nggak tahu apa-apa dari situ. Nah, Dari situ gimana? dari situ sekitar beberapa bulan, 3 bulan ada kenaikan. Saya udah mulai udah mulai keteteran belanja. Kenaikan pelanggan. Betul. Kenaikan pelanggan, belanja atau apapun. Dulu brandnya namanya apa? Brandnya Walaba Fried Chicken. Oh iya, Walaba. Walaba. Betul, Walaba Fried Chicken. Mungkin orangnya ada nonton di sini juga mungkin. Nanti saya cerita lagi untuk lebihnya. Walaba Fried Chicken namanya. Nah, di situ saya pakai brand dia dari itu. Nah, prinsip dasar saya kalau mau jualan, kita pengen untung gede nggak? Iya, jelas. Jelas dong. Kalau kita mau mancing, dapat hiu, bisa nggak pakai cacing? Enggak kan? Iya. Nah, kalau saya, prinsipnya itu aja. Mau untung gede, modalnya juga gede, gitu. Iya, betul. Jadi, kadang orang ada yang, ngalukeunan we tilu leutik heula ini. Diem aja saya. Ya kamu mau mancing apa? Kalau kita pakai cacing, dapatnya juga ikan jair, ikan impun, gitu kan. Nah, di situ gede, saya langsung modal gede. Belum tempat, belum kemitraan. Itu sempat ngejual mobil drivernya nggak? Itu masih ada sampai sekarang. Untungnya Kirain enggak. pakai buat modal gitu. Untungnya enggak. Itu modal dari istri. Dari Nah, istri. makanya pentingnya istri itu. Maksudnya pentingnya istri punya uang itu. Turut tanah. Iya. Nah, dari situ akhirnya peningkatan saya pakai pegawai 1, tingkat, akhirnya pegawai 2. Nah, akhirnya tingkat lagi, udah enggak ini. Akhirnya masih 2 tuh pegawai saya, masih kemitraan. Istri tetap 1. Istri baru 1. Bukan tetap. Baru 1.
Nah, akhirnya peralihan itu nanti lagi ya itu cerita ya. Peralihan dari walaba ke Alibaba. Itu masih walaba itu. Itu masih walaba. Mm. Nah, Udah punya karyawan 2. masih walaba itu 2. Jadi saya kontrol, kasih cara goreng, oh tahu gini-gini. Masih belum tahu bumbu atau apapun. Masih Nah, disuplai. ke peralihan ini gimana tuh? Nah, jadi ada cerita. Maaf ya kalau di sini orang yang punya brand walabanya kesinggung sama saya mungkin gitu. Saya minta maaf, hampura gitu. Tapi saya alhamdulillah Akang ke saya dulu seperti itu hingga saya jadi seperti ini. Saya sangat bersyukur. Dulu saya nggak suka sama dia. Jadi kenapa nggak suka? Dulu tuh gini. Saya pesen 10 bungkus ayam misalkan. Dikirimnya cuma 5. Saya kan harus berjualan 10 bungkus biar bisa menutupi operasional tiap hari. Nah akhirnya, aduh maaf nih, sayanya lagi di sini, nggak bisa ini. Harusnya kan itu tanggung jawab dia sebagai yang punya kemitraan. Jadi kalau si yang mitra itu butuh berapa dia ada. Ini tuh seperti itu, udah berjalan berminggu-minggu. Yang bikin saya bener sakit hati itu, ketika saya misalkan ya udah nih simpen 20, saya punya uangnya segini, udah nanti aja dibayarnya. Kalau saya kan cash kan gitu, udah aja nanti bayarnya. Ya udah kalau gitu, tahunya siang-siang udah ditagih. Itunya masih bisa nggak dibayar? ada, bayar hari ini. Barusan pagi dia nganter bilang udah aja nanti. Siangnya diambil ya. Gitu. Jadi saya sakit hati di situ. Akhirnya Tapi itu teguran loh dari Allah tuh. Ah gimana? Jadi ditegur. Kamu jangan ngambil brand dari lain dong gitu. Nah, cari resep sendiri gitu, brand sendiri. Betul, gitu. betul. Itu jalan sih. Jalan. Kembali lagi, saya selalu berpikir gitu, oh mungkin ini jalannya. Dulu saya benci sama dia. Kenapa sih saya jualan gini, taunya ini harus dibayar siang. Kan saya belum punya uang. Itu ditagih-tagih nggak enak Pak. Namanya ditagih uang tuh. Iya betul. Tagih uang tuh. Padahal saya nggak ngutang, nyimpen dulu gitu. Dan saya cuma punya uang 10 bungkus. Dikasihnya 20. Jual dedet. Seperti jual dedet gitu. Nah dari situ saya mulai berpikir saya nggak mau didikte orangnya gitu. Nah saya harus punya supplier lain gitu. Nggak masalah dalam perjanjiannya kalau misalkan saya dapat ayam dari lain, saya nggak akan pakai brand dia. Gitu. Nah di situ perjanjiannya. Ya udah. Hitam di atas putih saya langgar aja. Akhirnya ketika ada ayam dari luar masuk, yang punya kemitraan ngelihat, udah ganti ini gitu, jangan ini. Ya udah nggak apa-apa. Ganti aja walaba itu. Belum walaba. Masih tetap walaba. Saya tutup pakai lakban gitu. Rodanya kan masih roda itu. Tutup pakai lakban hitam. Udah diganti belum? Saya fotoin. Belum diganti, cuma udah ditutupin. Gitu. Akhirnya dia ngeblok. WhatsApp saya ngeblok. Ya mungkin sakit hati juga, tapi kan balik lagi, saya orang yang dizolimi gitu. Ya, ini orang Sunda itu. Orang Sunda juga. Ya memang penyakit di kita itu begitu ya. Kalau tidak bisa kemitraan itu tidak bisa kekeluargaan, kalah dengan orang Cina lah gitu. Kalau Cina itu dengan saudara itu sesama Cina itu betul-betul kemitraan itu luar biasa dijaga. Betul. Kalau kita mah untung sekedik gitunya. Justru malahan menghalang-halangi justru itu kita mah. Mungkin, nah itu masih jadi. Di sana jalan menuju kepada Alibaba. Nah betul. Dari situ saya beberapa malam tuh mikirin nama ini. Tapi kan brandnya orang udah pada tahu tuh walaba gitu kan. Akhirnya berhenti gitu. Berdekatan. Betul. Kalau saya kasih nama misalkan Ucup Chicken misalkan. Kuliah itu jurusan apa? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Makin nggak nyambung lagi. Enggak. Cerdas juga Bang Teone dalam khususnya dalam masalah pasar. Brand walaba itu sudah rame ya. Sudah rame. Kalau tapi brand itu ngaruh loh Bang ya. Ya. Brand itu ngaruh. Walaba kita sikat misalkan jadi waria misalkan. Iya. Pasti akan sepi. Ya. Kemungkinan akan berpengaruh kepada. Tapi ini bedanya sedikit dari walaba Alibaba. Gitu. Cerdas sih bener. Betul. Jadi orang ketika mau belanja ke Alibaba itu masih tersimpan walaba. Hampir sama nih. Hampir sama. Luar biasa. Jadi kalau resep ini sekarang gimana? Nah, masalah resep tuh ini juga
percaya nggak percaya ya. Jadi kadang Percaya jangan ya. kadang betul kata orang tuh, hati kecil tuh tidak pernah bisa bohong gitu. Meskipun kalau kita dalam logika kita ambil aja mangga orang ngeruntui kok ke jalan nggak ada yang punya, tapi pas kita ngambil hati kecil kita dosa loh gitu kan. Dalam hati kecil nggak bisa bohong. Betul. Nah hati kecil saya tuh selalu bicara gini, resepnya bikin dong, jangan ngegantungin orang lagi gitu loh. Akhirnya di situ saya selama seminggu coba lagi ini, coba ini, Gagal. gagal lagi. Akhirnya nemu lah hati kecil tuh, kamu tambahin ini nih. Itu ada hati kecil tuh Tanpa guru itu tanpa guru. asli. Asli. Otodidak. sendiri. Otodidak semuanya. Ya kan biasa nanti searching, di googling gitu. Itu ada juga searching. Cuman kalau misalkan Hanya bumbu-bumbu bumbu-bumbu aja. dasar. Dan bumbu-bumbu dasar juga ini siung bawang, ini siung, aduh kata saya tuh. Kalau saya tuh pengen Sudah standar ya. gitu. iya gitu loh. Pengen yang saya coba itu, tanya aduh belum dapet nih rasanya gitu. Akhirnya selama seminggu itu saya nyobain goreng. Terus ini cobain, wah ini nih gitu. Akhirnya nemukan itu. Nemu dong, wah ini bener. Apa sih itu? Nah itu. Nanti Akang Doni bisa-bisa jadi Saya tukang bukan, chicken gitu ya. Lagi chicken, wah ini udah tahu rahasianya. Nah, cuman satu komponen itu yang bikin ngerubah semuanya. Oh gitu ya. Satu itu. Saya asalnya nggak mau pakai ini. Jangan pakai ini, taunya pakai ini. Wah itu pas banget. Saya pulang gitu dengan rasa bangga gitu. Seneng ya. Seneng. Cobain mah ini cobain gitu. Kayak istri saya tuh cobain. Akhirnya, wah ini pak gitu. Dengan Pas, gitu. brand-brand M-Ed gitu kan, KF, gitu. Itu hampir sama. Hampir sama. Malah lebih enak ini. Betul. Nah itu Pak Doni yang bilang. Ya, karena saya juga sering sih. Apalagi bakakaknya pernah 2 kali tuh. Nah itu langganan Bakaka Crispy juga. Nih. Wajib coba juga nih menunya. Nah dari situ pede lah Dengan bumbu itu. dengan bumbu itu. Ke yang supplier ayam asalnya kan dia ngasih bumbu juga. Nggak pakai, saya punya bumbu sendiri gitu. Akhirnya dari situ orang makin, wah ini makin enak nih. Makin enak, makin naik. Akhirnya di situ karyawan saya nambah 3. Nah, dan sekarang sampai 4. Itu yang supplier ayam itu ayam potongnya? Ayam potongnya aja. Oh, jadi sekarang mah ayam potongnya aja. Ayam potongnya aja. Tidak dengan bumbunya Tidak. ya. Oh, Tuh, karena saya udah punya bumbu ayam dan bumbu tepungnya. Gak niat mencari ayam sendiri? Nah itu. Kedepannya pasti. Nah, itu. Jadi saya masih ngambil ayam di dia dan masih disuplai itu. Ada kepikiran nih dalam waktu dekat ini kayaknya pengen nih buka pemotongan sendiri gitu. Bumbu udah ada, motong saya bisa sendiri, tinggal ayam banyak, gitu kan? Tapi ya balik lagi tenaga, tenaganya masih belum ke sana, jadi masih proses dulu. Ya sementara udahlah bagi-bagi rezeki aja gitu ya. Betul itu. Dan proses di Alibaba itu nama akhirnya orang lewat tuh ganti kan brand. Alibaba semua gitu. Gini, ada yang gitu. Lewat. Dari mana dulu nih Alibaba? Nah, Alibaba itu Selain tadi dekat dengan Walaba itu. iya. Saya sih nggak jauh dari orang Cina yang punya brand gitu kan. Nggak jauh sebenarnya dari itu. Cuman saya juga masih tahun 2019 itu belum mengenal terlalu jauh siapa sih ini gitu loh. Si Jack ini gitu kan. Akhirnya ya udah saya nggak ngaruh lah gitu. Yang penting Alibaba. Ih lucu sih Alibaba. Norak ya? Ya. Tapi mudah diingat kan? Iya. Gitu. Jadi cari nama tuh benar-benar yang norak tapi mudah diingat gitu. Alibaba pasti, nama sih Alibaba gitu kan? Beda kayak misalkan Bandung Fried Chicken itu kan udah biasa gitu kan orang, tapi nggak norak gitu. Kalau saya kasih yang norak aja sekalian. Kirain penggemar film Alibaba. Enggak juga sih Pak. Nah sekarang di Alibaba ini produk apa saja nih? Ayam apa saja yang ada? Nah, ini kan best sellernya ayam geprek ya? Best sellernya ayam geprek, betul. Best sellernya itu ayam geprek. Di menu di kita tuh banyak. Oh ya. Kang Doni. Ada ayam crispy-nya. Ayam crispy ya. Betul. Ada ayam gepreknya. Ayam geprek. Ada ayam saus pedas. Hmm. Ada nasi liwet juga nih. Oh, ada nasi liwet. Nah, ini yang bikin kita selalu selangkah lebih jauh dari yang lain. Ini ilmunya dari mana bikin liwet? Nah, itu biasa.
ngariung. Ya, kalau misalkan malam Ngariung minggu jeung Karang Taruna ya. ngariung sama anak teman-teman gitu, bikin liwat. Ini Bang Teo nih yang liwat, enak katanya. Nah, langsung kenapa nggak saya jual aja nih ini gitu. Dengan modal sedikit bisa orang tuh, enak nih nasi apaan ya gitu loh. Ya. Gitu. Dan itu khas orang Sunda juga. Khas orang Sunda juga. Nasi liwet. Jadi ketika perpaduan ayam dan nasi liwet wangi itu, orang tuh nikmat makannya tuh. Gitu. Ya, itu. Jadi Amerika Sunda itu apa ya? Nasinya Sunda kan. Ya itu aneh ya percikan sama ini. Tapi semuanya pada dasarnya crispy ya. Crispy. Saya mengedepankan ayam crispy sebenarnya. Dia kan ayam geprek juga pakai tepung crispy itu kan. Iya, betul, sama gitu. Cuman tetap saya pengen mengedepankan crispy-nya. Tapi best sellernya malah ayam gepreknya. Ayam gitu. Favorit ya ayam geprek. Favorit ya di situ. Selain ini saya lihat juga ada bakakak tuh. Nah, itu bakakak crispy juga. Bakakak crispy. Aneh kan? Aneh kan? Betul, kita baru denger lah kalau ada bakakak crispy. Semuanya kan yang namanya bakakak, ya udah ayam itu dibakakak, dibakar atau digoreng ya. Ini pakai crispy ya? Ini di crispy, Pak. Jadi saya memang ini mah jujur, saya pernah sering merasakan ternyata ayamnya itu betul-betul lembut dan matang loh. Bumbunya itu meresap. Ini yang luar biasa. Ini yang bikin ketagihan di Alibaba. Selain ini itu aja brandnya kan? Ayam geprek. Ya, ada tempe crispy juga. Oh, tempe crispy. Tahu crispy ada? Enggak, itu. Kita udah coba tahu crispy dan nggak cocok gitu. Nggak cocok ya? Iya, nggak cocok. Jadi cocoknya di tempe crispy. Di tempe crispy. Dan belum ada tempe crispy ya. Saya ingin coba nanti. Ya, sekarang kan yang lagi booming itu tahu crispy ya. Tahu crispy ya. Nah, ini ada tempe crispy. Tempe crispy. Nanti kedepannya ada oncom crispy. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, ini sekarang kan brand Alibaba itu sudah apa? Kalau di Cipadung itu sudah tebirek, gitu, sudah punya nama. Bahkan bukan hanya pasar offline saja, Ya. Pasar online juga ya. Online juga ya. Online juga. Di GoFood sama Shopee ya. Shopee Food, GrabFood juga, ya. Pokoknya semua pasar online Iya, kita ikut di situ. Ikut di sana. Platform itu. Ya. Nah, kalau tidak keberatan, berapa sih omset sehari? Nggak apa-apa nih. Apa? Saya malu maksudnya. Maksudnya apa-apa. masih kalau dibanding yang senior saya, kayak misalkan ayam geprek depan Borma tuh yang gede gitu kan masih belum seberapa. Cuman kan untuk UMKM sekelas saya mungkin Ya, buat ini aja, buat motivasi aja Oh, iya, kepada pengusaha-pengusaha yang kecil gitu. ya. Supaya mereka benar-benar berpikir supaya punya omset yang sama besar gitu. Nah ya, ini mah bukan berarti saya untuk Udah menyombongkan 3 digit. diri, cuman diterimanya mudah-mudahan sebagai motivasi gitu loh. Sehari itu saya omsetnya 700 potong ayam. 700 potong ayam. Betul. Dan itu udah benar-benar jam 7 atau setengah 8 habis. Dan kita nggak nambah lagi di situ. Jam 7, jam 8 malam. Ya, Start dari jam berapa? setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi ya. Nah itu ya, yang pernah saya lihat, fried chicken itu jam 10 baru mulai jualan, betul. Jubat ini. Nah saya nggak mau gitu. Kenapa sih nggak rubah pagi aja? Kenapa nggak dari jam 6 aja? Nah itu, saya masih ada Yang kepikiran. sebelum berangkat kerja bisa Betul. sarapan. Nah ini, Kang Doni itu bilang seperti itu buat saya masukan. Iya betul. Jadi kenapa saya nggak buka pagi? Orang kan pagi-pagi nasi kuning, bubur, nasi uduk. Kenapa nggak? Aduh, saya mau berangkat kerja tapi mau makan ayam crispy kan, wah Nah, belum itu, betul. buka nih. Jadi Udah, lewat. itu masih saya godok dulu nih biar udah. Ini saya bisa jadi. Iya, masalahnya kan di atas itu Bang banyak yang pekerja juga ya dari Pijaya ke atas. Banyak, ya. banyak, Jadi, ya. nanti kan ke bawah tuh, aduh ayam crispy bukan Ya, itu. bungkus aja buat di kantor. Nah itu banyak. Kadang ada saya baru buka setengah 8 baru buka rolling door, udah ada belum, Bang? Gitu. Udah ada belum? Buat kemana teh? Saya mau berangkat kerja gitu. Nah, itu berarti. Nah itu jadi apa namanya? Salah satu masukan dan nilai lebih nanti saya ke situ gitu. Alhamdulillah. Nah itu ya 700 potong dan omsetnya itu sekitar sehari itu 8 juta lebih lah. 8 juta. Ya. Kali 30 berapa? Gitu kan. Sekitar 240 juta lah 240 juta sebulan. per bulan. Per bulan. Karyawan sekarang berapa? Sekarang 4, baru 4.
Aduh. Dan 4 ini masih keteteran, saya masih tetap turun. Oh, masih tetap turun. Masih tetap turun dan masih capek. Tapi bos nggak pernah nanyain bagaimana cara menggoreng kan sekarang mah sama karyawan. Nah, itu yang salah. Jadi gini, saya nggak pernah sedikit pun kesalahan utama orang jualan ketika dia sudah dalam posisi menjadi bos, dia melupakan sejarahnya, prosesnya, Heeh. gitu. Kalau saya sampai detik ini pun tetap kontrol penting. Saya nggak mau jadi, boleh Anda bilang ke saya bos, tapi quality tetap saya kontrol. Iya. Ada teman saya yang seperti ini, udah rame nih, rame dia tuh. Dia menjadi bos di rumah, diam. Sok kita antarkan. Oh, nggak pernah kontrol. Nggak pernah kontrol. Akhirnya sudah selesai. Padahal pencapaian dia dari bawah ke atas tuh sangat-sangat benar lama dan prosesnya itu saya tahu gitu. Ketika misalkan dia udah sampai atas itu, cedet jatuh. Akhirnya sekarang dia jadi jualan ayam goreng gitu. Ayam goreng biasa. Biasa. Dulu dia jadi bos gitu loh. Nah itu, saya tuh belajar dari kesalahan orang sebenarnya. Bukan kesuksesan orang. Kembali kalau saya tuh, wah ini sukses. Oke lah jadi titik acuan. Tapi saya belajarnya dari kesalahannya. Betul. Gitu. Kesalahan kenapa sih dia biasa gulung tikar? Oh, kesalahannya tuh dari laku, dia ayamnya besar jadi kecil. Bumbunya asalnya enak, jadi kurang enak. Asalnya misalkan harganya murah, jadi dimahalin. Kalau harga sih, kalau orang ngelihat kualitas nutup mata. Orang iya betul. Tidak. Tapi ketika kualitas diturunkan, Iya. selesai sudah. Betul. Nah, jadi orang kadang saya ngobrol gini, Kang Doni, saya sebagai pemiliknya, ketika ketemu pembeli dimanapun itu, saya selalu bilang, gimana ayam rasanya? Contohnya ke Aindra barusan, gimana ayam rasanya masih aman? Padahal jelas aman karena saya sudah gramasi semua. Jadi rasanya tuh semua sama. Nggak akan pernah besok beda gitu kan. Karena digramasi itu. Tapi tetap saya bilang ke konsumen tuh, gimana ayam rasanya gitu. Masih enak Kak, masih aman, masih juara katanya. Oke, aman. Ada satu ketemu, kemarin saya beli ke sana, dadanya kurang terlalu ini. Udah teteh diam di sini dulu. Saya tunggu dulu. Kenapa? Udah nggak apa-apa. Saya ambil ke toko ayam, saya gantiin 2. Oh gitu. Betul. Teteh, ini Pak ganti. Oh nggak usah, nggak apa-apa teh. Ini sebagai Masukan ya. betul masukan buat saya dan introspeksi buat saya gitu. Akhirnya dia beli lagi. Cuman ngeluarin 2, tapi menjadi terus langganan gitu. Coba kalau misalkan saya nggak ketemu dia, saya nggak ngobrol, dia hilang. Dia hilang atau ngobrol ke yang lain ya. Betul. Ngobrol ke yang lain, wah itu mah basah atau gimana. Nah itu bahaya. Jadi saya prinsip dasarnya saya cari pembeli itu gampang cari pembeli. Tinggal ayam saya promo, beli 2 gratis 1. Orang pada beli dong. Apa yang susah? Iya. Cari pelanggan. Cari pelanggan. Dan memang servis itu luar biasa. Itu. Kalau saya belanja, kadang-kadang saya tidak pernah melihat harga, tapi bagaimana saya nyaman dan juga kualitas barangnya. Betul. Tapi ada juga yang lebih asik di kalangan grassroots itu tuh kualitas bagus, murah. Nah ini, Nah itu. capaian Nah, ini ya. ini mah semua suka. Saya juga suka. Serba murah, enak, Enak. wah mantap gitu. Gitu kan? Nah, ini jadi motivasi bagi kita dengan omset yang begitu, menurut saya ini begitu besar dan sudah sukses. Kedepannya mau buka cabang nggak? Nah sebenarnya yang bercabang itu bahaya Pak. Iya, yang bercabang itu bahaya. Bercabang itu bahaya sebenarnya. Bercabang itu bahaya. Kalau menurut saya gitu. Ada waktu awal saya buka, wah saya pengen buka nih 5 cabang sama kayak gini, gerobakan saya buka. Gini loh, nggak setiap gerobak itu berjalan sama, gitu. Rezeki sama tidak, gitu. Kadang rezeki itu tidak bisa matematika, Betul, betul. gitu. 1 kali 1 nggak bisa 2, Iya. rezeki itu. Nah, lebih ketika saya misalkan nyobain, mungkin Akang Doni ini pernah nyoba KFC atau apa gitu kan ke tempat lain. Kok ini mah KFC ini enak, ini enggak? Betul. Ya kan? Sering saya gitu. Sering kan? Sering. Gitu. Kok padahal brandnya sama. Nah saya menjaga itu. Nggak mau Alibaba saya buka di sini enak, saya serahin di kemitraan di tempat lain, rubah. Dan sekarang itu dipermudah ya, dipermudah itu dengan teknologi. Jadi nggak usah buka cabang di sana-sana. Sekarang mah justru dari
belanja online juga orang mana-mana bisa pesan kan. Bisa Ya, pesan. jadi Betul. betul itu untuk mempermudah juga kita, nggak usah lah kita mau buka cabang di mana-mana. Yang penting bagaimana memperluas Pembeli kekuatan, ya, memperluas kualitas. kualitas. Nah, rencana buka cabang paling itu nanti dulu ya. Sekarang itu Betul. sedang berusaha memperbesar usaha. Ya. Itu juga ke depan saya pengen seperti itu. Cuman sekarang tuh dengan pembeli yang 700 potong itu tiap hari itu, saya masih belum bisa mikirin terlalu jauh gitu. Karyawan saya juga itu nggak ada istirahatnya kadang. Gitu. Kadang saya masih ikut turun. Jadi mungkin ke depannya saya nambah karyawan satu lagi. Mungkin ketika masih terus-terusan nggak ini ya mungkin nambah lagi. Nambah lagi. nambah karyawan. Nambah karyawan lagi, iya gitu. Nggak nambah tempat. Nah, rencana sih ke depan pengen gitu, mudah-mudahan doa saya, doa orang-orang juga, doa orang tua kabul gitu. Jadi punya resto sendiri yang besar. Betul. Jadi bisa makan di tempat gitu. Oh, sekarang itu belum bisa makan di tempat. Belum, tempatnya bisanya cuma 2 orang gitu. Itu juga kan pas sedek-sedek sama yang lain gitu kan gak nyaman. Pengennya kasih parkir nyaman, makan nyaman gitu kan. Jadi enaknya punya resto besar tuh orang makan di tempat pasti sama nasi. Nah, nasi itu untungnya lumayan. Betul. Kalau sekarang tuh cuman ayamnya aja. Gitu. Oh ya udah, nasinya juga ada gitu. Sebenarnya untung besarnya tuh di nasi. Jadi ketika misalkan kita buka tempat makan yang menyediakan makan tuh untungnya lumayan gitu. Ya, jadi begitu sahabat. Ternyata terbentuknya brand ya, brand Alibaba ini nggak langsung begitu mudah ya. Ada beberapa jalan ternyata, mulai dari sakit dizalimi orang, sakit hati, beliau juga kan tadi udah mulai dari karyawan baja ya, kemudian jadi driver online, padahal kuliahnya bahasa Jepang ya. Iya, bahasa Jepang. Kuliahnya bahasa Jepang. Kenapa brandnya nggak bahasa Jepang gitu kan, padahal. Iya. Tapi alhamdulillah motivasi bagi kita semua. Yang penting usaha itu lamun cek bahasa Sunda mah leukeun gitu ya. Konsisten, istiqomah, dan juga tetap menjaga produk, kualitas produk itu supaya tetap terjamin, terjaga, lebih bagus, lebih berkualitas. Dan satu hal, Anda yang sebagai pengusaha jangan membiarkan 100% karyawan sibuk sendiri, kali-kali ada turun, dan Anda bisa melihat perkembangan. Karena dengan sering memantau tempat usaha, kita akan baca juga bagaimana perkembangan usaha kita ini. Apakah mau dilebarkan atau malah disempitkan. Oke, Bang Theo, nggak terasa udah lama kita bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya. Nah, sebelum kita akhiri, coba pesan Bang Theo nih, baik untuk masyarakat luas ataupun bagi pengusaha-pengusaha yang lainnya. Mungkin mungkin pesan saya memang nggak terlalu ke pengusaha, mungkin pengusaha tuh udah di atas saya, gitu ya. Ini sih yang mencoba untuk ini merendah, mencoba berusaha mungkin ya, kayak seperti saya ini, atau yang mau memulai usaha. Nah gitu. Itu yang tepat. Nggak usah bingung mulai dari mana, pembelinya siapa, jalan aja dulu. Nah, gitu ya. Allah yang mengatur siapa yang beli. Betul. Gitu. Betul. Kita nggak usah mikirin siapa ya pembelinya, nggak usah. Kita mulai melihat hasil ya. Jangan melihat hasil. Ketika orientasi kita uang, itu akan meruntuhkan semua prosesnya. Jadi orientasi kita, apa yang kita jual itu bagus, unggul, dan diminati, dan pelayanannya ramah, selesai. Rezeki tinggal datang. Iya, betul. Dan satu lagi, kita ngejar kucing, kucing bakal lari dong. Terus gimana sih biar kucing datang ke kita? Kasih makanan. Nah, gitu. Prinsip ekonominya sama. Kita misalkan kita buka brand yang diminati orang, pembeli pun pasti datang. Betul. Jadi kita nggak usah nawarin. Nggak usah nawarin lagi. Ketika pembeli produk kita itu bagus, diminati orang, enak, murah. Kalau harga menurut saya nomor berapa lah. Ketika orang enak pasti datang gitu. Nah, balik lagi, apa yang Allah beri itu, apa yang kita tidak sukai, belum tentu itu baik buat, belum tentu apa yang kita misalkan tidak disukai itu belum tentu buruk bagi kita gitu.
Dulu saya terjadi proses walaba ke Alibaba, menurut saya itu buruk. Kenapa sih Allah memberi cobaan seperti ini? Saya harus mulai dari awal lagi. Menurut saya. Tapi Allah ada kehendak lain di belakangnya. Kamu tuh jadi kebaikan ya. betul, kamu tuh mau naik tingkat gitu. Jadi apa yang proses itu kita nikmati. Jadi ketika ada kejadian yang kita tidak sukai, ya itu belum tentu apa yang baik buat kita gitu loh. Sebenarnya Allah memberikan tujuan lain buat kita gitu. Menurut saya nih ya Pak, Pak Doni ya, bukannya menggurui tapi buat saya sih filosofinya sederhana seperti itu sekarang gitu. Dan satu lagi orang yang mau buka usaha gini. Apa ya? Posisikan kita dalam bukan penjual atau pemilik. Posisikan kita sebagai pembeli. Apa sih yang mau pembeli? Yang pembeli mau gitu. Ya, pembeli mau apa? Pelayanan ramah, enak, kalau makanan enak, bersih, gitu kan? Terus harganya terjangkau. Apalagi karyawannya cantik-cantik gitu. Nah, itu juga salah satu. Itu salah satu marketing lain. Nah, jadi gitu. Posisikan kita sebagai pembeli. Betul. Apapun itu. Kalau kita proses ayam nih, sedikit bongkar saya di dapur saya nih. Prosesnya penggorengan ayam. Ketika misalkan ayam nih, pakai tangan. Oh, nu ningali, nggak ada yang ngelihat. Coba kamu mau nggak makan ketika makan itu dipegang? Enggak, kata karyawan saya. Ya udah, posisikan kita sebagai pembeli. Nah itu saya dari detail itu pun saya nggak pernah lepas gitu. Jangan kamu pakai tangan gitu, pakai pencapit kalau nggak sarung tangan gitu loh. Nah jadi mungkin Allah memberikan seperti ini tuh bukan berarti karena sayanya beruntung, bukan. Mungkin proses hal kecil itu Allah melihat gitu loh. Seperti itu Pak Doni, paling dari saya. Siap. Dan sebagai tambahnya mungkin sabar itu penting. Ikhlas dan juga sering bersyukur. Itu adalah kunci utama. Dan dalam mengejar rezeki ini jangan melihat hasil, tapi lihatlah proses. Tidak seperti melihat sepak bola. Kita menonton sepak bola yang dilihat hasil, tapi proses menuju hasil itu nggak pernah kita lihat. Bagaimana pemain itu capek, bagaimana pemain itu lelah, bekerja luar biasa. Nah begitulah, selama kita giat bekerja tanpa pamrih juga, di samping itu ikhlas dan juga syukur, insya Allah Allah memberikan rezeki. Terima kasih Bang Teo. Terima kasih. Ini kebetulan ada cobain dulu. Ya. Kita cobain ini ya. Cobain ini. Ini ayam originalnya yang ayam ini. Original. Oh ini disebut ayam original. Nah ini ada sausnya, harus pakai saus. Gitu loh. Tapi kalau mau ini originalnya dulu. Ini crispy banget tuh. Betul. Padahal udah di ruangan terbuka udah berapa jam ya? Iya. Mau kameramen? Saya akan coba ini ya, membuktikan. Wangi nggak coba? Bener, ini daging ayam. Asli bener. Bukan daging sapi ya? Bukan daging sapi, betul. Dan saya akan coba crispy-nya ini. Bener crispy nggak? Ajib, biasanya begini. Kalau kita makan fried chicken begini, biasanya yang enak itu tepungnya. Iya. Ayamnya jangan kita makan. Tapi kalau ini, kita coba ayamnya juga. Aduh, deg-degan saya nih. Gurih. Asli. Gurih. Dan ini, kalau di chicken lainnya, kalau saya juga sering lah makan chicken yang begini. Kadang-kadang ada rasa pekat ya. Saya nggak tahu apakah itu obat apa. Tapi di lidah itu suka ada rasa pekat dan ada aftertaste. Aftertaste setelah selesai makan tuh ada kesat gitu. Nah, betul. Ada kesan kesat. Jadi seperti apa kita pakai obat tertentu atau apa. Kalau memang kalau digigit itu ayam, tapi ada kesan yang hilang yang tidak enak gitu. Ini mah udah pas, asinnya juga. Ada juga saya pernah asinnya itu melekat banget gitu. Udah. Kayak mungkin aftertaste tuh orang pasti awam ya, apa sih aftertaste tuh gitu. Mungkin kayak kita makan mie instan. Ketika ini awal enak, setelahnya pasti ada. Ya, ada rasa yang membekas. Betul, yang membekas yang buat kita nggak nyaman gitu. Harus gosok gigi baru selesai. Nah kalau ini mungkin ya saya juga sering makan gitu. Ini pas ini, asli ini. Dan betul-betul ini
crispy. Kalau saya makan chicken itu seseringnya, kalau si tepungnya itu dibuang, makan ayamnya. Karena suka ngilu di gigi tuh. Keras banget gitu. Ada yang keras banget, ada yang lembek gitu, kayak apa ya? Kayak goreng pisang gitu. Ya, ada. Tapi ini udah lama loh. Ya, Udah betul. tidak hangat. Udah tidak hangat tapi masih crispy, masih kriuk-kriuk. Wah, mantap. Nanti sahabat disebutkan aja lah alamat IG. Oh iya, oke. Ini namanya sahabat apa nih? Ini sahabat ISTV. ISTV, sahabat ISTV. Kalau misalkan penasaran dengan Alibaba Fried Chicken atau ayam geprek fried chicken, bisa googling. Ada di IG, namanya tuh Alibaba_Fried Chicken. Nah, sama di sini ya. Ya, di sini. Nomor WhatsApp-nya kalau misalkan order buat piknik atau acara apa-apa, boleh di kontak 08778 267 1001. 08778 267 1001. Nah, ini adanya di Cipadung, Jalan Desa Cipadung, dekat Yomart Cipadung. Yomart Cipadung. Nah, jangan salah Alibaba Fried Chicken, soalnya di situ ada yang nempel-nempel. Chicken lain ada. Nah, kadang salah, orang kenapa ya cenah? Saya mah beli kemarin sampahnya kayak gini. Ibu bener ini? Enggak, saya nyuruh anak saya katanya. Alibaba itu. Bukan, dia kelewat gitu. Kelewat. Tapi ya itu rezeki. Rezeki sudah, berarti rezeki sana gitu. Nggak pernah untuk harusnya ke sini, nggak pernah. Nah, kita spesialisnya ayam geprek, wajib dicobain. Kita dadakan sambalnya. Mungkin Akang Doni juga pernah beberapa kali coba, dan ya ini jujur langsung. ini nggak bohong ini. Ini bukan rekayasa. Bukan rekayasa rasa, ini asli. Ini asli. Pang-pangnya kalau dalam masalah kuliner ini, aftertaste inilah yang membuat kesan itu selalu ingin kesan tergoda lah gitu. Ya sebab kalau dalam masalah makanan kan selalu ada menyimpan rasa ya, pesan rasa bekas gitu di lidah ataupun di tenggorokan. Ini mantap, luar biasa. Mantap. Alhamdulillah, atur nuhun. Padahal udah berapa jam di luar suhu ruangan ya. Udah berapa jam tapi masih renyah. Alhamdulillah. Sahabat, itulah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Satu langkah maju Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.